Usai Justin Hubner resmi menjadi WNI, 7 pemain keturunan top Eropa Grade A ini langsung ngebet ingin dinaturalisasi. Line up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bikin merinding sampai ke ubun-ubun. 3 penyerang ganas yang layak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Usai Justin Hubner resmi menjadi WNI, 7 pemain grade A keturunan top dunia ini segera membela timnas Indonesia di masa mendatang. Mads Hilgers. Ya, Mads Hilgers punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado. Nama Mads Hilgers masuk dalam program naturalisasi bersama Jordi Amat beberapa waktu lalu. Hanya saja mendekati proses naturalisasi, Mads Hilgers mengubah sikapnya. Mads Hilgers memilih untuk berjuang agar bisa mendapat panggilan dari timnas Belanda pada level senior. Dia pernah bermain untuk Belanda U21. Jensen Seal. Ya, Jensen Seal sudah dilirik oleh Sintayong saat menyiapkan timnas Indonesia U20. Dia sangat diinginkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Tetapi saat itu dia bilang belum siap untuk timnas Indonesia. Jensen Seal bermain untuk tim elit Belanda PSV Eindhoven U21 ketika Sintayong membidiknya. Kini Jensen Seal telah melangkah pada level senior. Ia bergabung dengan Sunderland yang bermain di divisi Championship Liga Inggris. Jayden Oosterwolde. Ya, Jayden Oosterwolde merupakan bek serba bisa. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan wing bek kiri. Bahkan Jayden Oosterwolde juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Dia bermain reguler bersama Fenerbahce. Namun belum ada informasi pasti soal latar belakang darah Indonesia Jayden Oosterwolde ini. Ada sedikit setelah saya coba lihat dia apakah pure Indonesia atau dia punya darah Suriname, kata Hassani saat itu. Kevin Dix. Ya, Kevin Dix bermain di top level bersama FC Copenhagen. Dia rutin bermain di ajang Liga Champions. Kevin Dix bermain lawan pemain-pemain top dunia seperti Harry Kane hingga Marcus Rashford. Hanya saja dia belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kevin Dix kita sudah mengajaknya tetapi dia belum tergoda. Mungkin kita harapkan suatu saat nanti, kata Hassani menambahkan. Jairo Ritual. Ya, Jairo Ritual sudah membela Crystal Palace sejak 2017 lalu. Ketika itu Jairo Ritual dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 9 juta euro. Pada musim 2023-2024 hingga pekan ke-14, Jairo memainkan 3 laga di Liga Premier Inggris. Kalau menurut saya, sama seperti kasus Jayden, apakah dia pura darah Indonesia atau dia darah asli Suriname, kata Hassani saat itu. Pascal Struijk. Ya, Pascal Struijk punya reputasi yang sangat bagus saat Leeds masih bermain di Premier League. Struijk bermain regular, selain sebagai bek tengah, Struijk bisa bermain sebagai bek kiri. Hanya saja Struijk belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dia masih mengharapkan dipanggil oleh timnas Belanda. Itu karena dihargai, karena dia tidak bisa memaksakannya. Emil Audero. Ya, yang paling familiar adalah Emil Audero, bukan nama baru dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia ini. Dia sudah malang melintang dan lama disebut akan dinaturalisasi tapi nggak jadi-jadi. Akan tetapi sampai saat ini Emil Audero belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Emil Audero adalah pemain elit, dia sangat menginginkan. Kalau dari berita yang saya ikuti, menjadi pemain timnas Italia, makanya kalau kami goda ayo bela Indonesia, dia sepertinya masih keberatan, kata Hassani Abdul Ghani. Line up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 merinding sampai ke ubun-ubun. Ya, inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jika diperkuat 3 pemain top dunia. Ketiga nama keturunan yang dimaksud adalah Jaijes, Nathan Joaon, dan Justin Hubner. Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Iran di fase grup di Piala Asia 2023. Turnamen sepak bola bergengsi antar negara se-Asia tersebut bakal dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Sesuai jadwal, timnas Indonesia langsung ditantang Irak di laga perdana grup D pada 15 Januari 2024. 4 hari kemudian skuad Garuda bakal melawan Vietnam dan menghadapi ujian berat kontra Jepang.
Nantinya hanya 2 tim teratas dari 6 grup plus 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Untuk itu timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam dan menahan imbang Irak jika ingin menjaga asa lolos ke fase gugur. Jelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia segera diperkuat 3 calon pemain naturalisasi yakni Justin Hubner, Nathan Joaon, dan juga Jai Itzes. Untuk Justin Hubner, proses naturalisasinya sudah selesai. Sementara itu, proses naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Joaon sudah disetujui dan direstui Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI pada Senin 4 Februari 2023. Jika proses naturalisasi ketiga pemain keturunan di atas sudah rampung dan dapat didaftarkan di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan memiliki skuad yang mentereng. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi bakal menerapkan formasi 3-5-2. Dalam formasi 3-5-2 ini, posisi penjaga gawang berpotensi diisi oleh Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya. Untuk bek tengah akan dikawal 3 bek sejajar yakni Justin Hubner, Jai Itzes, dan Elkan Bagot. Untuk posisi wingback ada Sandy Walsh di sektor kanan dan Nathan Joaon di kiri. Di sektor tengah bisa diperkuat oleh trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. 2 pemain terdepan bisa diisi oleh Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. 3 penyerang ganas ini sangat layak dipanggil oleh Sintayong masuk ke timnas Indonesia. Stefano Lillipali, Borneo FC. Ya, nama pertama yang layak mendapatkan kesempatan kedua ke timnas Indonesia adalah Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi itu tampil cemerlang di kompetisi domestik musim ini. Dalam 21 pertandingan yang telah dijalani, ex-penggawa Bali United itu sanggup mengemas 9 gol dan 11 assist. Dia juga membawa pesut etam bertengger di puncak klasemen. Melihat catatan tersebut, praktis ini musim terbaiknya selama berkarir di Indonesia, tetapi keputusan untuk membawanya ke Qatar tetap berada di tangan STY, Dedik Setiawan. Ya, nama lain yang layak dicoba ke timnas Indonesia adalah penyerang Arema FC Dedik Setiawan. Walaupun tak rutin mencetak gol, pria berusia 29 tahun itu tetap tampil produktif dengan menit bermain terbatas. Saat berada di klubnya, dia juga tidak kaku saat ditempatkan lebih melebar. Seperti halnya Dendi Sulistiawan, ia bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menerobos ke kotak penalti. Kelebihan lainnya, pria asli Malang itu bukan wajah asing di timnas Indonesia. Sejak mendapatkan caps perdana pada 2018 silam, Dedik tercatat 15 kali membela merah putih termasuk di era STY. Muhammad Hanafi, Persik Kediri. Ya, namun jika STY berniat mencari penyerang yang benar-benar fresh untuk perhelatan Piala Asia 2023, sosok Muhammad Hanafi mungkin patut menjadi pertimbangan. Penggawa Persik Kediri itu selalu mampu membuktikan kualitasnya saat diberikan kepercayaan. Catatan 9 gol dan 1 assist dengan menit bermain seadanya sudah cukup jadi bukti. Kecepatan jadi modal terbesarnya dalam menerobos pertahanan lawan. Umpan-umpan jauh dari Jordi Amat, Mark Klok, atau bahkan Ivar Jenner di timnas Indonesia mungkin bisa dipercayakan kepadanya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.